Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini saya mau ngobrolin nih hal-hal ringan tapi bikin hati tenang. Asik. Saya mau bahas sesuatu yang kayaknya lagi dialami semua orang, yang mau dengerin, mau enggak. Ya sekarang ini, ya apalagi kalau bukan capek. Lelah dengan rutinitas, ekspektasi, atau sekedar lelah dengan sama keadaan. Nah, relate banget sih. Kan kita dengar istilah burnout. Kerja dari pagi sampai malam kan, tugas kuliah skripsi numpuk atau ngurusin rumah tangga yang gak ada habisnya. Kadang tuh pengen banget teriak, ya Allah, kok hidup gini amat ya. Ada yang dilebay-lebayin gitu, cuman kan itu wajar, manusiawi. Kayak merasa lelah itu bukan berarti kita kurang iman kok. Tubuh dan mental kita itu memang punya batasnya. Kalau kita buka lembaran sejarah, para nabi dan rasul pun pernah merasa lelah. Nah, ini menarik nih. Kadang kita tuh ngerasa guilty atau merasa bersalah kalau ngerasa ngeluh capek. Padahal kan emang dunia ini tempatnya berjuang. Ada seorang ulama yang pernah ditanya, kapan sih kita bisa benar-benar istirahat? Nah, lalu beliau menjawab apa coba? Beliau menjawab, istirahat yang sebenarnya adalah ketika kaki kita sudah menginjakkan langkah pertama di surga. Nah, ada nih quotes bagus, quoted lagi, sorry, typo dikit. Dunia ini memang diciptakan sebagai tempat ujian dan tempat beramal. Kalau kita mencari tempat istirahat abadi di dunia, kita salah tempat. Pertanyaan sekarang bukan gimana caranya supaya nggak capek, tapi gimana capek kita ini bernilai. Bener kan? Nah, disinilah pentingnya mengubah lelah menjadi lelah. Karena saat kamu kerja keras cari nafkah halal, saat kamu bergadang ngerjain tugas kuliah ataupun skripsi ataupun apa entahlah itulah, ataupun saat kamu nyiapin sarapan buat keluarga, kalau kamu niatnya karena Allah, maka keringat itu bisa menjadi pengukur dosa. Ngomongin soal berjuang, kadang kita butuh banget nih role model atau sosok yang bisa kita tiru. Pastinya kayak tetap waras ngadepin kerasnya hidup. Kalau dalam di Islam, pastinya idola utama kita nggak jauh lah. Siapa lagi coba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benar kan? Nah itu. Pasti kalau kita merasa ujian kita udah yang paling berat dunia, salah besar. Coba kita lihat, ingat-ingat lagi ke belakang perjalanan Nabi ketika apa sih? Iya, ketika Nabi pergi ke Taif. Kalian pernah ngerasain nggak kayak ditolak mentah-mentah sama warga sendiri, sama kampung sendiri? Naudzubillah kan nggak kebayang sakit fisiknya dan mentalnya kayak gimana. Nah, itu terjadi pada Rasulullah ketika dakwah ke Taif. Beliau terluka, berdarah, dan kelelahan. Tetapi ketika malaikat menawarkan untuk menghancurkan kota itu, apa kata beliau? Beliau justru mendoakan agar kelak dari sana lahir orang-orang yang beriman. Nah, ketangguhan mental yang luar biasa ya kan. Beliau nggak membiarkan rasa sakit dan lelah itu menjadi untuk mengubahnya menjadi balas dendam. Beliau tetap meresponnya dengan penuh cinta dan kelembutan. Jadi, buat teman-teman yang lagi dengerin, istilahnya itu tuh kayak bukan motivasi, kayak petuah dikit lah dari saya.
eee, entah di mana itulah kalian berada, atau lagi di kampus, di kereta, atau lagi di perjalanan, intinya kamu nggak sendirian. Kalau kamu capek, wudu dulu deh, ambil wudu, gelar sejadahnya, curhat sama Allah. Nggak apa-apa kok, nangis di hadapannya. Allah itu Maha mendengar, As-Sami'. Nah, mari kita jadikan perjuangan Rasulullah eee, menjadi tolak ukur ataupun role model kita dan menjadi keteladanan kita. Sabar bukan berarti pasrah atau tanpa usaha, tetapi terus melangkah meskipun berat, dengan keyakinan bahwa Allah selalu membersamai kita. Bangun pagi, langkahkan kaki, dan niatkan untuk mencari rezeki ataupun menimba ilmu. Buka pintu, langkahkan kaki, dan niatkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi terima kasih yang sudah menyimak, atau mungkin ada kurang atau cacat dikit dalam pembahasan saya kali ini, bisa koreksi langsung kok. Ntar nomornya nggak boleh sih, nomor nggak boleh. Ntar kita face to face aja, ngobrolin apa yang harus kita bahas gitu kan. See you the next time. Saya Adem Muhammad Rizky undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.